nengok keluar seperti ini. Padahal kita itu kan sambil matanya itu merem, merem. Dah, nanti kalau kita diajak ngobrol baru bangun, diajak ngobrol baru bangun. Kalau kita pas diem, ya udah kita pura-pura ngeliatin luar. Padahal itu kenyataannya kita itu capek, pengen tidur tapi takut ya seperti ini. Karena apa? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini saya itu ingin bercerita dan membahas mengenai kernet ya. Jadi untuk aku saat ini kan memang sudah punya pegangan sendiri. Tapi sebelum itu, dulu kan aku awalnya kan juga harus ngenek dulu, ikut orang terlebih dahulu. Padahal dulu aku itu juga habis lulus sekolah itu aku langsung merantau ke Jakarta, ikut PT, ikut pabrik. Pada waktu itu aku kan membawa truk besar. Itu aku lulus sekolah langsung membawa truk besar. Tapi setelah itu di sana 2 tahun, terus di rumah itu lokalan menyetir L300. Akhirnya kan sekarang saat ini aku menyetir truk ekspedisian. Tapi ya itu tadi, biarpun aku itu sudah pernah menyetir, sudah pernah punya pegangan sendiri, tapi untuk di ekspedisian memang aku nol, tidak mengerti apa-apa. Jadi bisa dibilang ya kernet lah, kita bilang kernet gitu. Karena untuk aku juga kan untuk rute-rute, untuk land-land, untuk truk ekspedisian aku belum begitu paham. Jadi ya aku itu ya hitungannya kernet, ngikut orang, digaji, itu sudah hal biasa. Karena memang banyak dari teman itu yang bertanya, curhat, cerita-cerita tentang masalah ikut dengan orang, terus dimarahin, terus ini itu banyak banget. Jadi aku ingin bertukar cerita juga. Jadi kita itu namanya juga belajar ya. Dibilang kena ya kena, dibilang sopir dobelan ya sopir dobelan, tapi kasarannya kena. Itu waktu itu aku luar kota karena memang keadaan untuk kerjaan di rumah sepi, tidak ada apa-apa. Terus adanya kerjaan ya cuman itu, ngernet itu. Jadi ya aku paksakan menjadi kernet. Karena memang cuman pandangan satu-satunya ya itu ya wes. Walaupun dengan berat hati ya, waktu itu aku pertama kali ke Bali itu rasanya juga jauh banget. Karena memang memerlukan waktu 36 jam. Waktu itu aku sampai situ Bondo itu udah merasakan jenuh itu waktu rit pertama kali. Terus lama-kelamaan juga enak. Lah ini aku ingin bercerita tentang masalah suka dukaku menjadi kernet. Mungkin untuk teman-teman semua juga pernah mengalami, yang pastinya berawal dari kernet dulu baru menjadi sopir. Itu kan kita harus mengikuti apa kata sopir kita. Yang utama itu kita, yang paling mudah lah waktu kita berhenti itu pasti ngecekin ban-ban, ngecek roda-roda, mukulin roda ada yang kemes apa tidak. Terus ini ngilangin batu-batu yang ada di ban. Nah seperti ini, kebetulan ini kan ada batu. Nah ini cuman kalau untuk kecil tidak begitu masalah, kalau besar itu malah bisa membuat ban kita sobek. Jadi kita harus bersihin batu-batu kecilnya. Nanti kalau masih ada sisa, bisa-bisa kita itu dimarahin sama sopirnya. Terus setelah itu terkadang waktu kita membawa muatan tinggi ya, untuk sopir kita itu punya muatan tinggi. Padahal untuk kita sebagai kernet terus juga masih belajaran, itu kan kita tidak tahu harus bagaimana, harus ngapain, apa harus ngiket dahulu atau bagaimana. Itu kan kita terkadang bingung. Terus kita suka diomelin sama sopir kita. Yes, diomelin nek ra dikongkon ora ngerti gawean, kalau tidak diarahin tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Padahal kita sebagai kernet itu ini ya, memang kita
benar-benar tidak tahu, dan kalau tidak suruh tidak mengerjakan. Karena untuk pertama itu yes biasa, yes yang penting sabarlah, namanya kita juga ikut dengan orang. Terus ketika kita itu capek, mungkin kita udah berangkat ya, kita udah berangkat di perjalanan, yang pasti kita duduk di kiri, namanya kan kernet, belum tahu apa-apa. Jadi waktu kita berada di kiri seperti ini, kita kan ini mau tidur kan nggak enak, takut sama sopirnya pekewo, orang sopir kita aja bejer melihat jalan, mantengi jalan. Kita kan sebagai kena pengen istirahat, pengen tidur itu nggak enak. Akhirnya kita pura-pura nengok keluar seperti ini. Padahal kita itu kan sambil matanya itu merem. Dah, nanti kalau kita diajak ngobrol baru bangun, Kalau kita pas diem, ya udah kita pura-pura ngeliatin luar, padahal itu kenyataannya kita itu capek, pengen tidur tapi takut ya, seperti ini. Karena apa? Karena untuk sopir itu pasti bilangnya ojo turu, ngenek iki ojo kakian turu, perhatikan jalan supaya kita itu mengenali jalan, mengenali rute. Nanti kalau kita itu menyetir itu kita tidak bingung karena kita udah hafal duluan. Tapi ya rata-rata kenyataannya seperti itu. Orang aku dulu juga seperti itu kok. Mungkin teman-teman ada pengalaman seperti itu, karena kita capek mau tidur tidak enak pekewo sama sopir atau takut dimarahin sama sopir, akhirnya kita itu pura-pura tidur. Pura-pura ngelihat luar, terus kita itu ya padahal kita itu tidur. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman monggo menulis di kolom komentar ya yang pernah mengalami. Jadi sebagai kena itu yos dari siapapun lah, dari banyak cerita teman-teman, bukan aku sendiri, itu batin kita sebenarnya tertekan, rasa mangkel, rasa anyel ketika kita itu diomelin sama sopir kita. Itu banyak kok yang mengalami hal seperti itu. Tapi waktu itu dulu aku pokoknya tak dengerin terus. Padahal untuk sopir itu memberitahu memang benar, cuman terkadang cara menyampaikannya itu kasar atau bagaimana. Kita pandai-pandai menghibur diri kita supaya kita itu tidak mutung. Yang penting prinsip kita itu kita ngernetin, nanti lama-lama bisa jadi sopir, terus tahu semualah. Kita kan belajar. Kalau kita baru ikut 1 red atau 2 red, terus ketemu sopir yang keras, suka marah, suka ngomel-ngomel, terus kita mutung, akhirnya kita malah ini ya, pengetahuan kita nggak ada. Karena aku sendiri kan pernah mengalami juga menjadi kernet. Jadi saat ini aku berbicara posisi sebagai kernet. Nanti untuk pas posisi sebagai sopir aku bikinin video di selanjutnya. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen menyetir truk, khususnya untuk ekspedisian itu lain dengan mobil PT. Jadi ya waktu itu aku udah menyetir sendiri itu sudah ada 3 tahun. 3 tahun itu punya pegangan sendiri. Malah aku waktu itu membawa Nissan, terus bawa Lohan juga. Tapi itu kan di pabrik, untuk muatan aku tidak memikirkan. Terus bongkar muat juga tidak memikirkan, karena untuk bongkar muat itu yang naik nuruninnya udah forklift. Terus muatan kita tinggal ambil dari pabrik sini bawa ke sana. Udah seperti itu, tidak seperti truk ekspedisian. Jadi aku masuk truk ekspedisian itu belajar, karena memang aku udah jadi sopir, wis dadi sopir suwe, tapi kan sopir pabrik bukan ekspedisian. Jadi untuk di ekspedisian bisa aku sadar aku itu cuman kernet. Aku mengikuti apa kata sopirku yang dia lebih paham, lebih mengerti. Karena untuk truk ekspedisian lain, sopir itu harus cari-cari muatan, pinter-pinter memikirkan ongkos. Terus untuk armada kan juga setoran. Jadi memang
pikirannya berbeda. Seperti aku saat ini sudah menjadi sopir, ini aku pusing jujur. Kalau sepi seperti ini kan nggak enak sama pemilik armada. Tapi yoga bagaimana ya, kita itu kan bisanya cuman menjalani dan berusaha sebisa mungkin bisa menjalankan armada kita. Jadi ya seperti itulah. Mungkin untuk teman-teman yang punya pengalaman diomelin sopirnya terus ngambek, apalagi malah sampai ini ya. Ada juga yang malah ini. Jadi pas di perjalanan diomelin, ngambek, akhirnya keneknya itu turun pulang naik bis. Jadi mungkin karena saking jengkelnya atau bagaimana, tapi alhamdulillah aku belum pernah seperti itu. Tapi ada juga lah teman cerita-cerita seperti itu banyak kok. Tidak, yes adalah. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen belajar menyetir truk ekspedisian, itu rata-rata menjadi kernet dahulu atau sopir kiri dahulu, supaya kita itu bisa mengerti line jalur dan cara kerjanya bagaimana. Kalau kita nggak pengen jadi kernet, ya ngelamar aja lah, kelamar di pabrik, itu kita malah lebih enak. Tapi kalau untuk truk kecil seperti ini, kita kernet itu rata-rata ya tetap bisa menyetir, nanti menyetirnya akan gantian. Tapi kalau untuk truk yang besar, untuk lohan, untuk truk-truk yang sopir-sopirnya itu udah tua, itu kan kebanyakan ngengkel. Terus misal ngajak kenek, ya memang bener-bener kenek, dia itu tidak, keneknya tidak menyetir. Jadi yang menyetir cuman sopirnya aja. Terus untuk kernetnya mengurusi masalah tali temali, terpal, pokoknya mengurusi masalah muatan. Terus waktu ngeban itu mungkin disuruh ngeban sendiri, sopirnya tidur. Padahal untuk truk besar malah disuruh bongkar pasang ban sendiri. Padahal untuk ban itu kalau yang kempes yang dalam itu memang sangat bikin badan capek sekali. Jadi ya seperti itulah sedikit cerita saya waktu aku menjadi kernet. Terus untuk teman-teman yang memang sekarang masih kernet, ya wis dijalani dulu, sabar. Nanti semoga aja suatu saat bisa menjadi sopir juga. Nanti kalau udah menjadi sopir, semoga nanti bisa memiliki armada sendiri. Amin. Karena untuk aku sendiri kan sekarang juga masih sopir, tapi cita-cita untuk mempunyai armada sendiri itu ya pasti ada lah. Jadi ya itulah sedikit video dari saya. Untuk teman-teman yang mungkin ada unek-unek pengen cerita, pengen curhat, monggo menulis di kolom komentar. Terus misal aku itu ada kata-kata yang salah yang bikin hati teman-teman itu kurang enak, mohon maaf. Itu karena memang sesuai fakta ceritanya seperti itu. Untuk kernet itu memang selalu makan hati karena dimarahin sama sopir. Oke, untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.